Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Video kali ini gue mau ngobrolin soal klub atau komunitas. Tapi sebelum gue bahas, gue mau disclaimer dulu. Gue mau infoin ke penonton semua, ke teman-teman semua yang nontonin channel ini. Gue gak bermaksud sok tahu atau gue bermaksud lebih tahu dari kalian. Gue cuma ngasih tahu informasi yang sedikit gue tahu gitu. Jadi kalau banyak kurang-kurangnya gue mohon dimaafin atau tolong dikoreksi. Kalau teman-teman gak sependapat atau mungkin berbeda pendapat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar pendapat menurut teman-teman yang benar atau yang baik bagaimana. Langsung aja, kagak pakai lama, kita masuk dalam pembahasan komunitas atau klub Vespa. Perlu apa kagak sih? Buat teman-teman yang baru berhobi khususnya, mungkin bertanya-tanya gitu kan, karena landasannya gue bikin pembahasan ini itu juga karena ada yang nanya gitu, dan menurut gue ini menarik sih ya. Bang Eman, perlu nggak sih gue kalau udah punya Vespa nih masuk ke komunitas atau ke klub? Pertanyaan kayak gitu. Tapi yang banyak beredarnya sih cara masuk komunitas gimana atau cara masuk klub gimana gitu. Yang pertama-tama, yang paling mendasar nih ya, perlu apa kagak kita kalau berhobi masuk dalam sebuah komunitas atau klub? Kalau menurut gue sih ya perlu banget. Kenapa pakai banget? Karena kita kan makhluk sosial ya. Jadi kalau nih temen-temen nih, sumpama yang karena kita pembahasan Vespa, kita Vespa ya, sumpama nih teman-teman lagi berhobi Vespa, tentunya kan teman-teman pengen dapet input sebanyak-banyaknya tentang dunia pervespaan, link juga, terus tempat bercengkrama atau hangout, atau mungkin jalan-jalannya, atau mungkin touringnya. Nah, komunitas atau klub ini bisa menjadi wadah tempat teman-teman untuk mendapatkan informasi atau hal tersebut, teman-teman. Itu. Jadi kalau gue nih ya, begitu gue hobi sesuatu, nggak cuma Vespa aja, hobi-hobi yang lain gitu, gue akan cari nih, gue akan googling komunitasnya apa nih, ada komunitasnya enggak nih. Sekarang lebih mudah kalau untuk ikut komunitas. Kalau zaman dulu, kalau istilah sekarang itu circle ya. Circle itu asalnya dari circle, bahasa Inggris, lingkaran gitu. Kalau dulu kan kita harus lewat siapa dulu nih yang kenal gitu, karena kita mau ujuk-ujuk. Nah ini biasanya nih yang jadi kendala atau problem kalau waktu itu gitu ya. Kalau bicaranya bahasa dulu mulu, tapi memang itu bener gitu. Kalau udah zaman dulu nih, kita ngeliat wah ada klub anu tuh keren banget, kita kagak bisa tuh ujuk-ujuk langsung join gitu. Kita biasa ada yang ngebawa gitu, atau biasanya kita nongkrong dulu di bengkel. Nongkrong di bengkel itu biasanya diajakin sih kalau kita pemalu. Kalau kita extrovert, kita langsung tanya, bang nongkrongnya di mana bang, boleh ikut apa kagak gitu. Atau biasanya dari pihak bengkel udah ngasih tahu nongkrongnya situ aja, orangnya asik-asik kok apa gimana gitu. Biasanya kayak begitu. Terus kita baru bisa join. Lebih enak lagi kalau ada yang bawa gitu, atau ada yang ngajakin, atau kalau lo kendel tuh apa ya, berani gitu. Biasanya kan kalau komunitas atau klub itu kan suka ada tongkrongan ya kan, entah itu di pinggir jalan atau di suatu tempat gitu. Nah kalau lo lewat, lo melipir aja, langsung aja bang gitu. Biasanya kalau mereka asik, enak, ramah, mereka akan gabung gitu. Baru di situ tuh kita kenal. Nah kalau udah kenal, baru tuh kita akan pertemuan berikutnya, dan tentunya itu nanti ada syarat-syaratnya lagi ke belakang. Jadi yang pertama-tama menurut gue perlu, karena dengan kita bergabung ke komunitas atau ke klub, kita akan mendapatkan informasi lebih tentang apa yang kita hobiin gitu. Dan yang pasti pendukung spare part, kita jadi tahu nih link-linknya itu loh. Wah belinya di sini nih, yang murah ini loh, part yang bener begini loh. Kita jadi banyak, karena kan di situ kan kumpulannya banyak orang yang mungkin lebih mengetahui daripada kita tentang hobi itu gitu. Itu dulu. Nah kalau
kembali ke lo nih, lo mau langsung join apa gimana? Nah kalau menurut gue, lo nongkrong aja dulu, lo cari asiknya dulu, gitu. Karena menurut gue sebuah tongkrongan itu atau sebuah komunitas atau klub itu punya aturan, gitu. Aturan yang tentunya mengikat terhadap anggotanya. Walaupun sekarang udah banyak ya. Nah mungkin udah banyak komunitas yang nggak ribet gitu, makanya suka ada kadang komunitas anti ribet apa segala macam. Karena mungkin beberapa teman-teman nih yang menonton yang mungkin udah pernah atau dalam di klub, biasanya kan suka ada aja tuh kecot ya kan, ada kecot ini kecot itu gitulah. Jadi suka ada tuh komunitas yang anti ribet gitu, walaupun nggak semua ya. Karena kan begini teman-teman, di sebuah komunitas atau klub itu kan banyak kepala. Itu sebenarnya sih bukannya ribet gimana-gimana, karena banyak kepala ini tentunya banyak isinya, dan karena banyak isinya juga banyak kepentingan. Itu biasanya yang menjadikan ribet karena kepentingan-kepentingan ini berbenturan. Seumpama kepentingan-kepentingan ini atau kepala-kepala ini visinya satu, itu biasanya sih nggak berbenturan dan kecampuran sama ego biasanya itu. Nah klub sama komunitas biasanya sih, kalau klub ini ya itu ada ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi ada aturannya nih. Nah teman-teman sebelum memilih nih, gue mau masuk yang mana nih? Gue mau masuk ke klub, mau masuk ke komunitas, apa gue mau masuk ke circle aja gitu. Nah teman-teman pilih dulu nih kelebihan dan kekurangannya. Kalau teman-teman masuk ke klub nih, sumpama gue nggak sebutin brand ya, nama atau nama klub atau nama komunitas gitu. Sumpama teman-teman masuk nih klub yang menurut gue sudah mumpuni lah, sudah terkenal gitu lah ya, klub besar lah gitu. Itu di situ ada ADART teman-teman. Nah kalau ada ADART itu teman-teman biasanya ada, kalau nggak registrasi masuk pendaftaran ya kan, pendaftaran masuk itu biasanya ada uang kas gitu, ada uang kas. Kenapa perlu tuh uang kas? Karena kan buat roda pergerakan klub itu gitu, itu perlu. Walaupun makin kesini ada juga yang tidak menerapkan gitu. Tapi yang pasti kalau klub biasanya, apalagi khususnya klub-klub besar, itu ada ADART, ada aturannya yang teman-teman harus ikutin dan patuhin. Contohnya kayak wajib touring atau mandatory touring gitu. Jadi ya teman-teman harus nyiapin waktunya. Terus harus pakai patch atau colors atau ini nih teman-teman, yang logo di belakang itu, yang logo gede di punggung itu namanya colors atau patch. Nah itu ada aturan-aturan tersendiri. Intinya sebuah klub komunitas itu ada ADART yang teman-teman harus patuhin gitu. Nah balik lagi ke teman-teman nih orangnya gimana nih, mau patuh, taat, atau ikutin aturan, atau rebel. Kalau teman-teman rebel yang kira-kira banyak aturan nih di sini, saran gue mending teman-teman pikir-pikir dulu, nongkrong aja dulu, ikutin dulu tongkrongannya. Karena apa? Kalau teman-teman basicnya udah nggak senang dengan aturan atau ngikutin rules yang ada di klub itu, teman-teman pasti nanti kagak nyaman gitu. Jadi teman-teman harus pahamin dulu. Nah yang pasti kenapa? Nah kan tanya, bang kenapa sih kok banyak aturan? Kenapa sih kok ada ADART segala macam? Semakin besar sebuah klub, semakin besar sebuah komunitas, tentunya kan banyak kepala nih, ya kan? Banyak kepala, banyak ide, banyak keinginan, banyak gagasan. Nah fungsinya ADART ini kalau menurut gue ya, itu buat mengikat, buat mengatur. Jadi dengan adanya ADART, orang yang join atau orang-orang yang ada di klub itu, dia nggak berbenturan dengan orang yang lain. Tapi kalau dia ibarat kata dia ngelakuin kesalahan atau hal yang menyimpang dari ADART, yang negur dia tuh bukan person ke person gitu, bukan orang-orang, tapi ADART, berdasarkan ADART gitu. Jadi lebih aturannya begitu kok, udah ada, ini bukan aturan gue gitu, tapi aturan yang ada di ADART, aturan yang dibentuk bersama-sama atau oleh founder atau pendiri dari klub itu.
Itu. Jadi eh, hal baiknya tuh banyak gitu di situ. Jadi untuk mengatur sebenarnya. Jadi pola pikir lo tuh di mana letakkannya gitu. Kalau lo bilang ribet gini ya, makanya dari awal gue bilang kalau lo rebel, lo nggak suka diatur, nggak suka ini, mending lo nongkrong aja, tongkrongan gitu. Karena mereka pasti punya aturan. Kemudian komunitas. Kalau komunitas menurut gue nih ya, umumnya lebih lunak. Dia nggak terlalu banyak aturan. Walaupun sekarang banyak juga komunitas yang karena dia semakin berkembang, ya dia akhirnya membuat aturan jadinya gitu. Mungkin teman-teman juga suka mendengar gitu kan, bahasa-bahasa yang atau jargon-jargon yang kayak eh, duduk sama rata, berdiri tanpa raja, ya kan. Itu kata-kata kiasan, maksudnya ya kita sama-sama aja gitu, tanpa ada perbedaan gitu. Masing-masing klub, masing-masing komunitas tentunya punya aturan, punya rules yang harus ditaati. Walaupun komunitas juga mungkin nggak tertulis gitu ya, karena mereka umumnya nggak membuat sebuah aturan resmi semacam ADART gitu. Jadi kalau menurut gue, saran gue gitu ya, teman-teman tongkrong dulu, ngumpul dulu, cari tahu dulu gitu, cari tahu dulu nih apa namanya, ini tongkrongan ini gimana sih, ya kan, pergerakannya. Terus teman-teman coba nongkrong. Kalau sekarang udah enak kok, teman-teman bisa japri, bisa DM, bisa PM. Kalau dapat WA-nya bisa WA, bang, lo suka nongkrong di mana bang? Bang, kalau nongkrong ajak-ajak dong, bang, gitu, kayak hal-hal kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke circle. Circle ini dia umumnya lebih kecil, nggak terlalu membesar. Walaupun circle ini lama-lama juga ada yang membesar, gitu. Sebuah pergerakan yang karena banyak peminatnya akhirnya jadi masif, gitu. Nah, terkadang cuman kalau circle ini untuk masuknya lebih rapet ya, karena circle ini terbentuk. Ini sekali lagi menurut gue, circle ini terbentuk dari lingkaran-lingkaran kecil yang sehobi, yang sependapat, yang sejalan, yang asik. Nah, bisa jadi berefek membesar gitu dari pergerakan, dari circle, dan bisa jadi dari circle ini bisa menjadi komunitas, kemudian berkembang lagi mungkin menjadi klub gitu. Itu sih menurut gue sih ya. Yang pasti biasanya kalau di circle itu nggak pakai belibet-libet kayak ada ART apa segala macam. Dan yang pasti lo mau di komunitas, di klub atau di circle, yang pasti yang menjadi suatu kebanggaan itu ada di logo yang dikenakan, ya kan? Kan lo bangga nih, seumpama, wah, gue ikut nih komunitas apa yang gambarnya apa di belakang gitu kan. Wah, itu kan suatu proud ya, kebanggaan, suatu kebanggaan yang lo dapet kalau lo ikut komunitas, klub atau circle gitu. Biasanya circle juga bikin tuh, ya kan, circle bikin ini gitu. Dia bukan klub, tapi dia bikin juga gitu. Karena kan dengan seragam, mungkin ada juga yang bertanya gitu ya, bang, kenapa sih kok harus seragam gitu? Dengan seragam itu satu identitas, ya. Jadi ada identitas. Jadi kalau kita berkumpul kan banyak event, banyak acara. Jadi kalau kita pakai atau kita mau jalan gitu ya, nggak ada acara ini jalan, itu kalau seragam itu memang enak gitu dilihatnya. Satu, enak dilihatnya. Kedua, biar mengidentifikasi, oh itu kawan kita tuh gitu. Karena di jalan sering kan kalau kita seragam, jangan kan kita seragam di uniform ya, di baju, jaket atau semacamnya, kita naik Vespa aja, walaupun mungkin dia nggak kenal, kalau orang di jalan ada yang trouble, dia bisa akan kasih tahu, bang, temennya ada yang ketinggalan tuh di belakang, padahal itu bukan teman kita gitu. Karena apa? Kita seragam, sama-sama seragam dalam arti sejenis gitu ya. Kita begitu juga dengan kita pakai jaket ada colorsnya, atau pakai kaos atau kemeja atau apa namanya, sweater atau apa yang sama, itu kita jadi identitas gitu. Identitas, terus kita juga jadi bangga ada di bagian komunitas atau klub itu. Nah, sekarang gue masuk nih buat teman-teman yang, bang, gue kan independen nih, ya gue nggak pengen masuk klub gitu, gue gimana tuh bang? Nah, ini
ini pertanyaan yang, bang, gue nggak mau masuk klub, nggak mau masuk komunitas, tapi gue pengen dapat info-info. Sekarang tuh gampang teman-teman. Sekarang gampang buat teman-teman yang introvert ya, yang atau gue males bang, kalau ikut klub, ikut komunitas kan harus ada kopdar. Nah, kelewatan tuh kopdar. Kopdar itu ketemuan gitu ya. Singkatannya tuh kalau kopdar tuh, kalau gue kagak salah tolong dikoreksi, itu kopi darat gitu kan. Aslinya masih ya kopi darat, kopdar. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau teman-teman ikut klub, ikut komunitas, itu ya teman-teman kudunya nongkrong gitu, hangout, ngumpul. Kenapa? Jadi biar tahu nih apa namanya, teman yang satu dengan yang lain gitu. Kalau teman-teman nggak ikut kopdar, ada macam-macam istilah ya, ada yang kopdar, ngemper, ada apalah istilahnya gitu. Biasanya sih sebulan sekali gitu, atau 2 bulan sekali, nah tergantung tuh komunitasnya. Nah di kopdar itu kita jadi tahu nih, wah si ini, jadi kenal. Jadi pada saat kita ada acara, kita tuh udah lebih akrab, lebih tahu gitu. Jadi itu dia. Mungkin teman-teman yang independen, aduh gua nggak bisa, rata-rata ya problemnya itu di klub atau komunitas atau circle itu, gua nggak bisa bang ngumpul-ngumpul gitu. Karena gini teman-teman, kebutuhan, keperluan tiap orang-orang itu berbeda. Mungkin kan ada kan yang bilang, kan bisa lah sebulan sekali kumpul gitu kan, masa nggak bisa nyiapin ini. Kebutuhan orang itu beda-beda, nggak bisa di generalisasi sama, di general sama nih bisa lah sebulan sekali ini. Ada orang-orang yang kerjanya Senin sampai Sabtu, taruh kata ya, mungkin 1,5 hari kali ya, tapi mungkin dia pada saat itu ambil job yang lain, ambil kerjaan yang lain, atau mungkin hari itu hari yang dia khususkan buat keluarganya, entah orang tuanya, entah dalam hal ini istri atau anaknya gitu. Makanya sebenarnya yang salah ini bukannya klub atau komunitas atau apanya. Yang salah teman-teman yang mau join ini nih, dia udah tahu kan, wah gue nggak bisa nih nongkrong-nongkrong apa segala macam kayak gitu. Ya teman-teman harus menyadari dirinya sendiri nih, wah gue kayaknya nggak bisa nih, gue kayaknya independen aja. Jadi totally kalau independen, lo berangkat pas event gitu. Karena kalau lo masuk ke klub itu biasanya suka ada acara nongkrong. Kalau lo nggak nongkrong sekali, kan nongkrong 2 kali mungkin dimaklumin. Tapi kalau lo nggak lama nggak nongkrong, nanti akan ada istilah-istilah tuh buat lo, banyak banget gitu, banyak banget. Mungkin ada istilahnya member stiker gitu, kadang lu cuma dapat stikernya doang, atau member nggak aktif atau gimana gitu. Nah itu balik ke kebijakan dari klub atau komunitas itu gitu. Tapi itu nggak bisa di general kan. Kadang-kadang gini, mungkin di awal-awal aktif, ada juga yang kayak gitu kan, awal-awal aktif, makin kesini mungkin dia bukannya nggak pengen aktif, tapi mungkin makin kesini mungkin ada hal lain yang lebih urgent gitu. Karena setiap manusia itu punya waktu yang sama, 24 jam. Yang membedakannya itu cuma prioritas. Jadi kalau ada teman kita satu klub, satu komunitas, mungkin saat ini belum bisa ikut nongkrong nih, atau ikut kopdar, mungkin prioritasnya lagi berbeda. Nah, teman yang baik itu biasanya memahami gitu. Dan solusinya gimana? Biasanya sih kalau dia menyadari nih, wah nggak bisa kehadiran tapi dia tetap memantau. Mungkin kan di grup juga bisa kan, di grup bisa berkomunikasi gitu. Tapi tetap sih kehadiran itu untuk sebuah klub atau komunitas itu penting begitu. Nah jadi teman-teman yang bang gue independen aja, kalau kira-kira kalau independen bisa dapet nggak informasi atau hal-hal yang mengenai hobi gue, bisa nggak dapet tanpa gue harus itu? Bisa banyak kok sekarang. Dan sekarang juga kalau mau kumpul-kumpul, mau ada riding juga di info di media sosial, nih ada acara ini,
komunitas ini nih atau circle ini mau ngadain touring atau riding, mereka akan ngundang. Nah kita tinggal ikut aja vibe-nya. Gitu. Nah kalau sumpama bang, tapi kan gue gak kenal, ya udah kan lo pengen ikut vibe-nya, ya udah lo riding aja, just riding, ngendarain yang menjadi bagian dari hobi lo. Udah itu aja. Atau lo juga masih bisa masuk, lo bisa tahu beli tiketnya di mana atau di mana, lo enjoy aja. Yang membedakan cuman lo mungkin lo nggak tahu si anu apa segala macam, atau mungkin lo sekarang zaman medsos lo bisa stalking, bisa ngeliat oh itu si anu, jadi oh si itu gitu. Dan lo mungkin bisa samperin dia untuk ngobrol, sekedar ngobrol, bersalaman, take foto, that's all. Enjoy kan hobi itu kudu happy, jadi nggak usah dibikin ribet. Jadi kalau teman-teman yang tanya perlu nggak ikut klub, ikut komunitas, ya kalau jawaban gue perlu banget. Nah mungkin terakhir, kenapa gue bilang perlu banget di komunitas itu, lo nggak cuman dapat pergaulan, lo nggak cuman dapat informasi mengenai hobi lo, tapi di sini nih buat teman-teman nih itu bisa belajar bersosialisasi, melatih mengetahui keorganisasian gitu. Kalau teman-teman yang ada di klub yang ada ADART-nya, atau dia nggak usah pakai ADART, dia komunitas aja tapi dia ada susunan kepengurusan gitu. Dia walaupun nggak pakai ADART tetap ada susunan kepengurusan, karena biasanya beberapa komunitas nih karena semakin besar dia perlu ada yang ngatur gitu. Nah itu kan ada pengurus, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi ini, seksi itu, seksi sekali, ya kan? Nah, teman-teman bisa belajar berorganisasi dengan masuk sebuah klub atau komunitas. Memang buat yang apa sih namanya? Itu jadi satu PR gitu kan. Gue jadi ngurusin gitu. Cuman buat teman-teman yang pengen melatih keorganisasian, teman-teman di situ bisa belajar. Teman-teman bisa belajar berorganisasi, bisa tahu karakter-karakter orang-orang lain gitu. Nah hal-hal itu kan sebenarnya secara gak langsung mendewasakan dan mematangkan teman-teman dalam diri teman-teman dan pergaulan lingkungan, khususnya lingkungan hobi teman-teman gitu. Jadi teman-teman melatih diri nih, wah gua udah jadi ini nih di sini nih gitu kan, wah gitu kan, gue jadi ini di sini, udah pernah jadi ini gitu. Nah hal-hal mungkin kecil gitu ya, cuman pengurus klub gitu, tapi jangan salah, siapa tahu dari pengurus klub bisa berkembang lagi jadi pengurus hal yang lain gitu. Karena lewat pengurusan klub teman-teman mungkin bisa jadi organisasi kepemudaan, ya kan? Mungkin nanti jika bakal teman-teman jadi, kalau udah makin dewasa, makin tua, makin mapan, mungkin jadi anggota DPR kali. Jadi teman-teman udah punya pengalaman gitu, paling nggak ngurus klub, ya kan? Ngurus klub yang nggak terlalu gede aja teman-teman bisa manage gitu kan, apalagi ngurus yang naik lagi, ya kan? Bisa jadi gitu. Gue udah pernah ngurusin ini gitu. Nah mungkin teman-teman naik gitu kan, ikut organisasi kepemudaan, organisasi apa gitu. Nah pengalaman-pengalaman itu, atau kebalik, atau teman-teman basicnya udah dari pengurus, mungkin pengurus Karang Taruna atau pengurus organisasi kepemudaan atau apa. Biasanya sih di klub atau di komunitas juga begitu ya, ditarik nih figur gitu kan. Wah ini figur ini bisa nih buat jadi pengurus, biasanya ditarik karena punya pengalaman kan, biasanya gitu. Kalau itu dia hanya menuangkan aja nih yang udah pengalaman, yang udah bisa dituangkan nih, sumpama dia udah jadi apa gitu, dia dimasukin di klub itu, komunitas, dia ditunjuk sebagai apa, entah penasehat, entah apa gitu. Jadi ada penasehatnya juga tuh teman-teman tuh kalau di susunan kepengurusan itu, ya buat nasehatin ya kali fungsinya ya. Penasehat. Padahal orang masuk klub komunitas mah karena nggak mau dinasehatin. Ya pokoknya ada struktural itulah ya. Ada penasehat, ada pembina gitu, ada ketua. Malah kalau yang lebih gede lagi ada ketua umum, ketua harian. Hal-hal semacam itu lo nggak bisa dapetin, lo nggak bisa rasain kalau lo nggak join gitu.
ke klub atau komunitas. Kalau lo join lo jadi tahu, oh ada begini tuh. Jadi gue, oh ya gue ngerasain ya jadi salah satu pengurus gitu. Jadi yang pasti banyak manfaatnya. Kalau sekali lagi kalau tanya perlu nggak masuk klub komunitas, kalau menurut gue perlu. Lo join aja. Tapi kalau lo gak nyaman lo berhak cabut ya. Maksudnya jangan sampai lo masuk ke klub, ke komunitas terus lo jadi gak nyaman. Wah kayaknya gak asik nih, gue harus. Kalau lo udah merasa jiwa lo terkungkung gitu atau gak asik nih, entah dari tongkrongannya atau apa, lo cabut aja men. Gitu. Kalau independen jalan yang terbaik buat lo independen, berarti lo gak cocok dalam hal itu gitu. Karena sekali lagi hobi kudu happy. Kalau teman-teman ada yang pengen tanya soal klub atau komunitas atau apa, ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nggak banyak tahu, gue cuma tahu sedikit sekali lagi. Jadi gue cuma berbagi aja nih pengalaman yang gue tahu. Jadi gue nggak bermaksud wah so tahu lo gini-gini, enggak. Itu gue berdasarkan base pengalaman gue gitu. Jadi gitu aja teman-teman, mudah-mudahan obrolan pagi yang singkat ini bisa membawa manfaat, membawa pencerahan buat teman-teman yang masih galau nih. Gue ikut klub, komunitas, apa masuk ke circle apa gimana ya bang ya gitu. Lo coba aja dulu, nikmatin tongkrongannya. Kalau asik lo masuk di dalamnya, kalau nggak asik udah lo independen aja. Karena hobi itu kudu happy. Gue Eman Vigano dari Ras 3 Rasi. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Tombol loncengnya jangan aja lupa dijegukin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua. Ciao.